Gigs, kalian fansnya One Piece pasti nggak asing lagi sama salah satu musuh bebuyutannya Luffy, yaitu Kurohige alias Marshall the Teach alias Blackbeard. Salah satu penyandang nama D ini ngambil inspirasi dari bajak laut beneran di dunia nyata loh. Ayo kita bahas. Blackbeard yang nama aslinya Edward Teach ini jadi bajak laut favoritnya Eiichiro Oda di dunia nyata. Gak heran, akhirnya Oda Sensei terinspirasi buat bikin dua bajak laut sekaligus dari Edward Teach ini. Yang pertama, Edward Newgate alias Shirohige, Whitebeard. Yang kedua, Marshall D. Teach alias Kurohige atau Blackbeard. Buat para nakama, please do correct me if I'm wrong ya. Blackbeard yang asli, Edward Teach, ada juga yang bilang namanya Edward Touch atau Touch Drummond, tapi lebih banyak sering dipakai nama yang pertama tadi, Edward Teach. Dia lahir sekitar tahun 1680-an. Gak ada yang tahu tanggal pastinya. Dia lahir di Bristol, Inggris. Edward Teach lahir di keluarga bangsawan terpelajar yang bisa baca dan nulis. Zaman itu masih banyak orang yang gak bisa baca nulis, jadi Edward Teach dianggap cukup pintar pada masa itu. Impiannya dari kecil, dia tuh pengen mengeksplorasi dunia baru dan juga dia tuh pengen jadi bajak laut. Gak heran, makanya pas udah gede dia tuh beneran jadi bajak laut. Di awal karirnya sebagai pelaut, dia merupakan seorang privateer pas Queen Anne's War atau Perang Ratu Anne tahun 1702 sampai 1713. Privateer ini adalah para anggota kapal bersenjata milik pribadi yang ditugasin sama negara buat nyerang kapal musuh dan ngambil semua isi kargonya, biasanya kapal dagang. Kalau di One Piece ini sama aja kayak Shichibukai, bajak laut yang kerjasama sama pemerintah. Tapi bedanya kalau privateer ini nggak mau dibilang sebagai bajak laut walaupun sama-sama ngambil harta kapal yang diserang. Balik ke Queen Anne's War. Perang ini terjadi antara Prancis, Spanyol, dan Inggris buat nguasain benua Amerika Utara. Selama masa itu, Edward Teach beroperasi di sekitaran perairan Jamaika. Setelah perang selesai, dia balik jadi warga sipil biasa. Tapi karena emang dia cita-citanya mau jadi bajak laut, jadinya tahun 1716, dia gabung sama awak Kapten Benjamin Hornigold. Saat itu, dia dikasih tugas sebagai penanggung jawab sloop atau sekoci. Tapi ini bukan sekoci yang didayung ya gigs. Ini ada satu layar haluan di depan tiang dan satu layar utama di belakang tiang. Sloop punya Teach ini punya 6 meriam dan sekitar 70 awak kapal. Selama itu, dia berhasil merompak sebuah kapal yang membawa 120 barrel tepung dari Havana dan juga sloop yang membawa 100 barrel anggur dari Bermuda. Bulan September 1717, Teach sama Hornigold ketemu dengan State Bonnet yang baru aja jadi bajak laut, masih newbie nih dia gigs. Awak kapal Bonnet yang berjumlah sekitar 70 orang itu dilaporin gak puas sama perintahnya Bonnet. Jadi dengan izin Bonnet, Teach ngambil alih kapalnya, Revenge. Jadilah armada Teach nambah satu lagi. Oh ya, kalau si Hornigold punya sloop yang bernama Ranger. Sebulan kemudian mereka juga dapetin sloop lagi 2, yaitu Robert dan Good Insand. Tapi entah kenapa Hornigold tiba-tiba mutusin pensiun. Dia pergi sama Ranger dan salah satu kapal lainnya. Pada 28 November 1717, 2 kapal Teach menyerang sebuah kapal dagang Perancis di lepas pantai Saint Vincent di perairan Karibia. Kapal itu adalah La Concorde yang isinya adalah budak yang akan didagangkan. Teach dan awak kapalnya berlayar ke Bequa buat menurunkan awak dan muatannya. Teach ganti nama La Concorde menjadi Queen Anne's Revenge dan melengkapinya dengan 40 meriam. Pada akhir November di dekat Saint Vincent, Teach nyerang kapal dagang besar yang bersenjata lengkap, Great Allen. Teach menang lalu memerintahkan Great Allen menurunkan awaknya ke pantai dan mengosongkan ruang kargo, terus membakar dan menenggelamkan kapal itu. Insiden itu dicatat dalam Boston News Letter yang bilang kalau Teach sebagai komandan kapal Prancis dengan 32 meriam, sebuah brigantine dengan 10 meriam, dan sebuah sloop dengan 12 meriam. Nggak diketahui kapan atau di mana Teach ngumpulin brigantine dengan 10 meriam itu, dan mungkin memimpin sedikitnya 150 awak yang dibagi di antara 3 kapal. Tanggal 5 Desember 1717, Teach merompak kapal dagang Margaret di lepas pantai Pulau Crab. Kapten kapalnya adalah Henry Bostock. Dia dan kapalnya dibebaskan setelah Teach menguras habis isi kargo kapalnya.
Bosak menggambarkan Teach sebagai pria jangkung kurus dengan janggut hitam panjang yang sangat lebat. Itu adalah catatan pertama yang tercatat dengan penampilan Teach dan merupakan sumber julukannya si janggut hitam, Blackbeard. Namanya baru resmi jadi Blackbeard di sini. Janggut hitam yang tebal dikepang jadi kuncir, kadang diikat sama pita kecil berwarna. Saksi lain bilang kalau Teach itu tinggi, bahunya lebar. Dia pakai sepatu bot selutut dan bajunya gelap, dilengkapi dengan topi lebar dan mantel panjang dari sutra atau bludru berwarna cerah. Blackbeard juga pakai selempang di bahunya dengan 3 pasang pistol tergantung di sarung dan nancepin sumbu yang menyala di bawah topinya. Nah, ini sumbu menyala buat nakut-nakutin musuhnya biar pada jiper. Jolly Roger atau bendera bajak lautnya Blackbeard itu tengkorak atau kerangka manusia yang punya tanduk, digambarin menusuk hati sambil cheers atau bersulang untuk setan. Tapi banyak yang ragu sih sama lambang ini, soalnya ada saksi awak yang diserang Blackbeard bilang kalau a large ship and a sloop with black flags and death hats in them and 3 more sloops with bloody flags. Jadi agak nggak sesuai sih sama yang kerangka manusia tadi. Tapi apapun Jolly Roger-nya, tetap aja mereka bajak laut yang nyeremin. Blackbeard nambah beberapa kapal ke armadanya setelah serangkaian perompakan. Bulan Mei 1718, armada kapalnya memblokade pelabuhan Charlestown di Carolina Selatan. Semua kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dihentikan terus dijarah. Blackbeard meminta tebusan logistik medis ke pemerintah kolonial Carolina Selatan dan jika nggak ada yang datang, semua tahanan akan dieksekusi. Kepala mereka akan dikirim ke gubernur dan semua kapal yang ditangkap akan dibakar. Negosiasi itu sempat terkendala walaupun akhirnya berhasil dipenuhi. Blackbeard mendapatkan obat-obatan yang diminta, terus membebaskan para sandera. Blackbeard yang terkenal menyeramkan dan kejam, tapi dia tuh nggak pernah nyiksa tahanannya, apalagi ngebunuh tahanannya. Dari situ Blackbeard menuju ke Beaufort Inlet di Carolina Utara karena dia dengar kabar kalau ada armada kapal perang Inggris yang datang buat ngebersihin para bajak laut. Tanggal 10 Juni 1718 di Beaufort, mereka bermaksud untuk memiringkan kapal mereka buat ngikis lambung kapal. Tapi Queen Anne's Revenge kandas di gundukan pasir, memecahkan tiang utama dan merusak banyak kayunya. Pas mau nyelamatin Queen Anne's Revenge pakai kapal lain, malah kapal lainnya jadi ikutan kandas. Jadinya kapal Blackbeard cuma sisa Revenge sama 1 sloop. Di kota Bathtown, Carolina Utara, Gubernur Charles Eden nawarin Blackbeard buat nyerah dengan iming-iming bakal diampunin semua kejahatannya sesuai sama Proclamation for Suppressing of Pirates atau Act of Grace yang dikeluarin tanggal 5 September 1717 sama Raja Inggris saat itu George I. Proklamasi ini menjanjikan pengampunan atas tindakan pembajakan yang dilakukan sebelum tanggal 5 Januari 1718 kepada para bajak laut yang menyerahkan diri kepada otoritas yang tepat sebelum batas waktu, tanggal 5 September 1718. Nah, Blackbeard ragu-ragu, apalagi dia habis nyerang Charlestown bulan Mei 1718. Jadi dia udah ngelewatin masa batas, ngelakuin kejahatan tanggal 5 Januari 1718. Tapi akhirnya Blackbeard nerima tawaran Eden. Dia jual kargo yang disitanya dan bahkan diizinin buat nyimpen kapalnya. Blackbeard terus menikahi seorang putri pemilik perkebunan berusia 16 tahun dan mendirikan rumah di Pulau Ocracoke. Lagi anak-anakan hidup normal, tiba-tiba surat perintah penangkapan dikeluarin. Ya karena dia bajak laut ya kan, jiwa bajak lautnya keluar tuh. Ya udah dia balik deh ke laut. Dan setelah balik ke laut, hal pertama yang dia lakukan adalah dia langsung membajak 2 kapal Perancis dari Bermuda. Blackbeard kemudian kembali ke Bathtown dengan muatan gula dan coklat. Dia nyuap gubernur dan penjabat dengan gula, dan akhirnya pengadilan pun memutuskan bahwa Blackbeard hanya menyelamatkan kargo dari kapal terdampar dan dibebaskan dari tuduhan pembajakan. Ternyata suap menyuap bukan hanya terjadi di Konoha. Gubernur Virginia Alexander Spotswood sangat gak suka sama perompak laut ini. Dia paling anti sama bajak laut. Dia merintahin Lieutenant Robert Maynard buat nangkep Blackbeard, dead or alive, hidup atau mati. Maynard berangkat buat berburu Blackbeard dari Williamsburg pada 17 November 1718 menyusuri sungai James menuju Pulau Ocracoke. Blackbeard yang sekarang cuma punya awak sekitar 20-25 orang, kaget pas lihat ada kapal Maynard. Karena saat itu dia lagi pesta sama para awaknya.
Maynard berlayar dengan 2 kapal sloop bernama Ranger dan Jane. Blackbeard yang sigap langsung bersiap menerjang kapal Maynard. Pertarungan antara 3 kapal itu berlangsung sengit. Kapal Blackbeard mendekati kapal Maynard, Jane. Begitu dekat langsung pasang pengait dan seluruh awak Blackbeard menyerang kapal Maynard. Mereka melempari dek kapal dengan granat yang terbuat dari bubuk mesiu dan botol berisi peluru dan dinyalakan dengan sumbu. Tapi pas asapnya hilang, mereka bingung, deknya kosong. Ternyata Maynard nyuruh anak buahnya sembunyi di bawah dek. Maynard lalu ngasih aba-aba buat nyerang. Dan Blackbeard dan para pasukannya kaget sama serangan itu. Blackbeard dan Maynard pun langsung berduel. Mereka saling nembak, tapi Blackbeard meleset mulu, sedangkan Maynard yang terlatih bisa kena sasaran. Blackbeard dan awaknya pun terkepung. Pas Blackbeard nyoba nyerang Maynard lagi, lehernya ditebas oleh salah satu anak buah Maynard. Tapi itu nggak bikin dia mati, malah makin beringas. Butuh 5 tembakan pistol dan 20 tebasan pedang buat bikin Blackbeard akhirnya terjatuh terus meninggoy. Mayat Blackbeard dibuang ke dalam teluk dan kepalanya digantung di haluan kapal Maynard. Pas Maynard balik ke Virginia, kepala Blackbeard diletakkan di tiang di pintu masuk teluk Chesapeake sebagai peringatan bagi bajak laut lain. Kepala itu tetap berada di sana selama beberapa tahun. Awak Blackbeard yang ditawan diadili dan semuanya digantung kecuali satu yang dibebaskan. Dia adalah Israel Hands. Dia menerima pengampunan kerajaan berkat kesaksiannya terhadap pejabat Carolina Utara yang korup. Kisah Blackbeard cuman sampai di situ aja. Blackbeard berpetualang sebagai bajak laut cuma 15 bulan aja, singkat bener. Tapi dia jadi legenda di Golden Age of Piracy atau zaman keemasan pembajakan tahun 1690 sampai 1730. Hasil rampokannya tuh nggak banyak, kalah jauh sama legenda lainnya, Blackbeard Roberts alias Bartholomew Roberts yang ngerebut 400 kapal dibanding Blackbeard yang cuma 23 kapal aja. Harta rampasan Bartholomew Roberts juga 5 kali lebih banyak kalau dibandingin Blackbeard yang kalau dihitung cuma beberapa ribu pound sterling aja. Geeks, kalian kalau mau request bajak laut siapa lagi yang dibahas, yang asli atau yang jadi inspirasi One Piece juga boleh loh, komen aja di bawah ya. Kalau misalnya kalian mau Kalau misalnya kalian mau ada yang didiskusikan, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau dikomen, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye! Buat para nakama. Salah. Awak kapal Bonnet yang berjumlah sekitar 70 orang dilaporkan gak puas dengan pemerintah. Tapi akhirnya Blackbeard nerima tawanan Eden. Tawanan gak sih? Dan dibebaskan dari tujuan alias Bartholomew